Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Sukarman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rahmi. Maaf mengganggu Bu Rahmi. Oh, sama sekali tidak mengganggu. Saya perhatikan ada yang mengganjal ini dari hati Pak Sukarman. Mungkin ada yang mau diceritakan, Pak. Iya betul sekali Bu. Nah, kira-kira apa yang mau diceritakan, Pak? Jadi begini Bu Rahmi. Ada salah satu murid saya di kelas itu tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda tiap harinya. Kadang beralasan sakit perut lah, bangun kesiangan lah. Katanya juga menunggu temannya dengan alasan-alasan lainnya Bu. Bahkan saya perhatikan siswa ini juga sering mempengaruhi teman-temannya untuk tidak masuk ke sekolah Bu. Jadi fokus pembicaraan hari ini tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda tiap harinya ya Pak. Betul sekali Bu Rahmi. Nah, di sini apa yang ingin Pak Sukar mendapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Saya ingin membantu murid tersebut Bu Rahmi. Saya ingin bagaimana agar Rehan ini tidak mengulangi lagi perbuatannya Bu. Oh, jadi baik Pak Sukarman, apa saja yang Bapak sudah lakukan untuk membantu Rehan? Jadi apakah sudah konsultasi dengan walinya? Ataupun apakah sudah pernah berkunjung ke rumahnya Pak? Saya sudah sering menasihatinya Bu, konsultasi dengan wali murid, bahkan saya sudah langsung ke rumahnya Bu untuk bertemu dengan walinya. Dan ternyata Rehan ini Bu, dia tinggal sama neneknya dan orang tuanya itu berada di Makassar bekerja sebagai penjual bakso Bu. Jadi menurut Pak Sukarman, dengan memberikan nasihat serta konsultasi dengan wali muridnya, apakah tujuan Pak Sukarman untuk membantu Rehan sudah bisa tercapai? Ataukah apakah masih ada yang bisa Bapak lakukan? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Bu. Apakah saya harus yang lakukan bagaimana membantu Rehan agar semangatnya ke sekolah tidak membolos lagi Bu. Kalau misalnya pengalamannya dari Pak Sukarman, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih? Apakah misalnya lebih rileks, ataukah lebih fokus, ataukah lebih bersemangat ke sekolah? Kalau menurut saya Bu, ada waktu tersendiri untuk bercerita atau sharing begitu Bu, atau ke guru dengan siswa. Jika kita bisa saling berbagi cerita dari hati ke hati, bisa juga ngobrol santai untuk membantu murid mencari jalan keluarnya dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh iya Pak, dari dua hal ngobrol itu dalam hal santai dan ngobrol mencari solusi tadi, apa yang bisa dilakukan Pak? Kedua-duanya Bu Rahmi, tapi harus mengatur waktunya dulu. Bisa saya lakukan satu persatu dengan mempunyai masalah tadi, ataukah bisa juga ngobrol santai dengan teman-temannya Bu. Oh iya Pak, jadi yang mana Bapak bisa lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan ngobrol santai dengan Rehan dan teman-temannya. Saya itu rasa akan lebih jauh mengena Bu. Nanti saya bisa bertanya kepada teman-temannya atau dengan memberikan pertanyaan pancingan misalnya, bagaimana agar kita tidak terlambat bangun, lalu apa manfaatnya yang didapatkan kalau tidak aktif masuk ke sekolah Bu, dan lain-lain sebagainya yang bisa saya tanyakan lagi Bu, sebagai pertanyaan pemancingnya Bu. Oh iya Pak, kapan Pak Sukarman menindaklanjuti masalah ini Pak? Sesegera mungkin Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol santai dengan Rehan dan murid dan teman-temannya. Mungkin akan saya lakukan saat istirahat Bu. Oh iya Pak, betul sekali Pak Sukarman, agar masalahnya segera bisa terselesaikan. Nah, apa Pak Sukarman
dapatkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Kira-kira apa yang kita obrolan kita hari ini, Pak? Sebelumnya saya merasa bingung Bu Rahmi, namun sekarang Iya. saya sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan ini Bu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu Rahmi terkait dengan pembicaraan kita hari ini. Iya, sama-sama, Pak. Sukses selalu ya, Pak. Terima kasih Bu Rahmi. Sama-sama. Selamat siang Bu Rahmi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Sukarman. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh ya, sama sekali tidak mengganggu Bu. Saya perhatikan ada sesuatu hal ini yang mau diceritakan sama saya Bu Rahmi. Iya, betul, Pak. Kira-kira persoalan apa ini? Jadi begini, Pak. Ada salah satu muridku toh, Pak, di kelas yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan berbeda-beda tiap harinya. Kadang beralasan kayak bangun kesiangan, menunggu teman, Nabila membantu lagi orang tuanya dan alasan-alasan lainnya. Bahkan saya perhatikan ini siswaku juga sering mempengaruhi temannya untuk tidak masuk di kelas, Pak. Oh begitu Bu. Jadi hari ini fokus pembicaraan kita terkait dengan siswa ibu yang malas masuk sekolah. Iya, Pak, betul sekali, Pak Sukarman. Ah, Kira-kira apa yang bisa Ibu Rahmi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya harap ini siswaku bisa mencari jalan keluar untuk tidak membolos lagi di sekolah, Pak. Baik Bu Rahmi. Apakah Ibu sudah yang Ibu lakukan untuk mencari jalan keluarnya dari permasalahan Arman? Apakah juga Ibu sudah konsultasi dengan walinya ataukah pernah berkunjung ke rumahnya Arman? Saya sudah sering menasihatinya, Pak. Konsultasi juga dengan walinya. Bahkan saya sudah memberitahu guru BK bagaimana nih Arman supaya bisa masuk ke sekolah. Dan ternyata itu Arman tinggal bersama neneknya. Jadi ini Arman setiap musim pengantin dia ikut main gendang karena alasannya itu mencari uang jajan untuk mendapat uang jajan. Oh, jadi menurut Bu Rahmi dengan memberikan nasihat dan konsultasi dengan wali murid, apakah itu sudah membantu jalan keluar Arman? Ataukah mungkin ada alternatif lain yang Ibu pikirkan? Sebenarnya itu yang saya sedang pikirkan, Pak. Dan apa yang harus saya lakukan dan bagaimana ini supaya Arman tidak membolos lagi di kelas, Pak. Kalau begitu, kalau menurut pengalaman Ibu, anak-anak itu sering diperlakukan bagaimana sih agar lebih rileks, lebih fokus, dan lebih bersemangat lagi ke sekolah? Mungkin kalau misalnya ada waktu, maka saya akan bercerita dari hati ke hati antara guru dan siswa. Jadi kita bisa berbagi cerita dari hati ke hati, bisa juga dengan ngobrol dengan walinya atau kedua orang tuanya untuk mencari jalan keluar dari Arman supaya bisa tidak membolos lagi di sekolah, Pak. Oh begitu Bu. Berarti dari dua hal ini, yang mana yang memungkinkan Ibu pertama kali lakukan? Sebenarnya kedua-duanya bisa saya lakukan, Pak. Tapi yang paling memungkinkan untuk saya lakukan adalah yang pertama itu adalah berbicara dari hati ke hati, Pak. Nah, supaya bisa mengobrol secara rileks dan untuk berbicara dengan walinya, mungkin saya bisa mengatur waktunya. Oh, dari sekian alternatif pembahasan itu, kira-kira yang mana Ibu bisa lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Bisa dengan ngobrol santai dengan Arman, Pak. Kapan kira bisa lakukan? Sesegera mungkin, Pak. Saya akan melakukan waktu untuk ngobrol santai dengannya. Mungkin saya akan melakukan beberapa hari ke depannya, Pak. Oh, begitu betul sekali, Bu Rahmi. Agar masalahnya ini cepat terselesaikan dan Ibu Rahmi bisa dapat
apa yang kira-kira Ibu Rahmi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini terkait dengan Arman? Sebelumnya Pak, saya merasa bingung, Pak Sukarman. Namun sekarang saya sudah ada gambaran yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan ini. Jadi saya berterima kasih nih Pak, sudah bisa berbicara dengan Bapak. Oh, sama-sama Bu. Saya ucapkan juga terima kasih karena bisa meluangkan waktunya untuk cerita. Iya, terima kasih Pak. Semoga sukses selalu Pak. Ya, sama-sama Bu. Amin.